Ibu Saudara sekalian masih bersuka cita pagi hari ini? Yang bersuka cita mari lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau berdiri dan bersorak buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu membawa seluruh kehidupan kami Bapa. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Dari awal perkenalan sampai akhirnya, mari Tuhan pimpin kami. Urapi kami para pelayan-Mu Bapa. Layakkan kami untuk memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari bernyanyi dan bersorak buat Allah kita. Nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur
kami Bapa. Saat badai hidup datang menerpa kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Bapa. Sebab Engkau perisaiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Untuk tetap kuat berdiri dan bertahan di tengah ujian pada saat ini Tuhan Yesus. Ujian hidup yang kami hadapi Tuhan, kami tahu ini sangat berat buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu itu lebih besar, jauh lebih besar Tuhan, dari setiap permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau mampukan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan Tuhan, tidak tergoyahkan sedikit pun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin, yang akan selalu menyertai kami dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu akan lebih menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Mampukan untuk menjadi saluran berkat buat kami semua pagi hari ini Bapa. Dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini Tuhan, kami akan kuat ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami akan lebih kuat lagi Tuhan di saat kami melakukan firman-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Miliki Hati yang Bijak. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 66. Mazmur 119 ayat 66. Saya bacakan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Saudara, di dalam doanya, pemazmur tidak minta kekayaan. Pemazmur tidak minta kebahagiaan. Pemazmur tidak minta umur panjang. Juga bukan kekuasaan yang dimintanya. Tapi yang dimintanya kepada Tuhan adalah kebijaksanaan. Mengapa pemazmur meminta kebijaksanaan? Karena pemazmur tahu jika dia memiliki kebijaksanaan, maka hal-hal lain akan begitu mudah untuk dimilikinya. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Apa yang diminta oleh pemazmur di dalam doanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana adalah menggunakan akal budi. Bijaksana adalah cermat, dan bijaksana adalah teliti bila menghadapi masalah dalam kesulitan. Di dalam bahasa Ibrani, bijaksana ditulis sebagai kakmah, yang berarti sangat hati-hati, menjadi ahli dan menggunakan hikmat. Jadi, saudara, bijaksana adalah menggunakan akal budi, bertindak hati-hati, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Apa ciri-ciri orang bijaksana? Apa ciri-ciri orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, ciri orang bijaksana adalah dia mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara. Dia mengetahui waktu yang tepat untuk berkata-kata. Mari kita buka Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara yang terkasih, seringkali kita sulit mengetahui apa yang harus kita katakan dan kapan waktu yang tepat untuk berkata-kata. Karena menurut Amsal, bahwa berbicara pada saat yang tepat adalah sesuatu yang indah dan berharga. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19 dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Saudara, ada waktu kita menahan bibir kita. Ada waktu kita menahan perkataan kita. Ada waktu kita tidak berbicara. Ada waktu kita berdiam diri. Tetapi ada waktu juga kita berkata-kata. Pandai menahan diri untuk tidak berbicara dan mampu berbicara pada saat yang tepat,
membuat kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Membuat kita menjadi orang Kristen yang memiliki masa depan yang cerah. Kemudian yang kedua, saudara, apa ciri orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana, dia berhati-hati di dalam bertindak. Orang bijak akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek kehidupannya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang benar. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 25, ayat 29 sampai ayat yang ke-34, di situ dikisahkan bagaimana Esau tanpa berpikir panjang menukarkan haknya hanya dengan semangkok kacang merah, hanya dengan semangkok brandy bond. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini merupakan satu hal yang tidak bijaksana yang dilakukan Esau di dalam kehidupannya. Pertimbangkan manfaat dan kerugian dari setiap tindakan kita. Pertimbangkan manfaat dan kerugian dari setiap rencana kita. Pertimbangkan manfaat dan kerugian dari setiap apa yang kita kerjakan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-16 berkata, orang bijak berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobral kebodohannya. Mari saudara-saudara yang terkasih, gunakan pikiran kita terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Gunakan pikiran kita terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Saya yakin dan percaya kebijaksanaan akan menjadi milik kita bersama. Kemudian yang ketiga, saudara, apa ciri orang yang bijak? Ciri orang bijak menjauhi kejahatan. Saudara, ciri terakhir orang bijak adalah menjauhi dosa dan kejahatan. Ketika mereka melihat sesuatu yang jahat, orang bijak akan menghindar. Tetapi orang bodoh ketika melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, malah mendekatinya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-16 berkata, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara, hari-hari ini yang kita lihat justru sebaliknya. Ada orang sabung ayam, ada orang judi, kita ikut-ikutan nonton. Ada orang minum minuman keras, kita ikut nimbrung di dalamnya. Akhirnya kita jatuh bersama-sama dengan mereka. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia ketika terjadi kejahatan, ketika terjadi kecelakaan, mereka tidak berbondong-bondong menjauh dari hal-hal tersebut, saudara. Tapi justru datang menonton. Ini tindakan yang tidak bijaksana. Ini tindakan yang tidak perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Segera menjauh dengan orang yang berbuat jahat. Segera menjauh dari hal-hal yang tidak baik, supaya kita bisa menjadi bijaksana di dalam kehidupan ini. Kita luput dari kejahatan, dan kita bebas dari hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana? Tadi kita sudah melihat bagaimana ciri menjadi orang yang bijak. Sekarang bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana? Yang pertama, saudara, kita bisa menjadi bijaksana ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24a. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya dengar begitu saja. Jangan hanya dengar lalu selesai. Tetapi yang terpenting ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah setelah mendengar, kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bijaksana. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjadi orang Kristen yang bijaksana? Yang kedua, bergaullah dengan orang yang bijaksana. Kalau saudara ingin menjadi bijak, kita harus bergaul dengan orang yang bijak. Kita harus memilih teman yang bijak. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi yang bijaksana kalau kita bergaul, sembarang bergaul, saudara. Kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang bijaksana kalau kita bergaul dengan orang yang jahat. Kalau kita bergaul dengan orang yang sering melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Bergaullah dengan orang yang bijaksana, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah masa depan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi
orang Kristen yang bijaksana. Kita menjadi bijaksana ketika mau menerima nasihat, mau menerima saran, mau menerima kritikan, dan mau menerima teguran, saudara. Mari kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hari-hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak orang ketika dinasihati mereka jadi marah. Ketika mereka ditegur, ketika mereka dikritik, mereka tidak terima, tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita menerima teguran, menerima nasihat, menerima kritikan dengan hati yang terbuka, dengan memperbaiki kehidupan kita, maka lambat laun kehidupan kita akan menjadi bijaksana. Inilah 3 cara supaya kita bisa menjadi bijaksana. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita sudah bijak di dalam kehidupan ini? Apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang bijak di dalam kehidupan ini, saudara? Yang pertama, kita akan disukai oleh Tuhan. Orang yang bijaksana akan disukai oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang bijaksana akan disukai oleh sesamanya. Dan orang yang bijaksana, dia luput dari mara bahaya. Orang yang bijaksana, dia mampu memenangkan setiap persoalan demi persoalan di dalam kehidupannya. Miliki hati yang bijaksana, minta kepada Tuhan hati yang bijaksana, yakin dan percayalah, kebijaksanaan akan mengundang berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kalau pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang bijaksana. Berkati kami semua Tuhan, berkati para umat-Mu yang sementara mendengarkan firman Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati setiap masa depan mereka, apapun yang mereka rencanakan, kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang dalam keadaan kekurangan, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menerima berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat bangsa pemerintah kami Tuhan, kiranya Kamu tolong, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan kami dengan hikmat akal budi Tuhan, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan, kiranya Kamu tolong, jauhkan kota kami dari mara bahaya, jauhkan kota kami dari kerusuhan Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.